Siang, kita awali paruh kedua Metro Siang dengan segmen dunia terkini. LSM asal Jerman berhasil menyelamatkan 107 orang migran yang terapung-apung di perairan Mediterania Tengah. LSM Jerman Sea-Watch mengabarkan pada Senin yang lalu menyelamatkan para migran yang berada di sebuah perahu kayu kecil yang melintasi Laut Mediterania dalam kondisi memprihatinkan. Di antara para migran yang diselamatkan terdapat seorang perempuan yang berusia 31 tahun dengan anak yang baru lahir. Kapal Sea-Watch 4 pada saat ini sedang menunggu untuk merapat ke pelabuhan yang aman untuk menurunkan total 482 migran yang berhasil diselamatkan, termasuk puluhan anak di bawah umur. Hujan badai disertai dengan petir melanda kota Alexandria, Mesir selama 2 hari. Akibatnya banjir melanda ruas jalan di pusat kota. Otoritas meteorologi Mesir mengatakan hujan deras melanda wilayah Alexandria dan kawasan delta di utara kota. Hujan deras berkepanjangan membuat jalan-jalan di daerah Corniche terendam banjir. Akibat banjir, pemerintah setempat terpaksa menutup kegiatan sekolah hingga upaya pengeringan dan perbaikan sistem drainase selesai dilakukan. Sorry, the words in that house? Sebuah parade Natal di Amerika Serikat berakhir tragis. Sebuah SUV melintasi parade dengan kecepatan tinggi, menabrak rombongan parade. 5 orang tewas, 48 orang luka-luka akibat insiden ini. Seorang pengemudi SUV melaju dengan kecepatan tinggi melintasi sebuah parade Natal di pinggiran kota Milwaukee, Wisconsin. Kendaraan ini menabrak orang-orang yang berada di dalam parade. Mendadak parade ini menjadi kacau dan orang-orang berupaya untuk menyelamatkan diri dari aksi seruduk kendaraan ini. 4 orang perempuan parubaya dan seorang kakek dilaporkan tewas akibat insiden ini, sementara 48 lainnya luka-luka. 9 orang di antaranya korban yang umumnya adalah anak-anak dalam kondisi kritis dan 7 orang menderita luka serius. Setelah melakukan pengejaran, sopir yang bernama Daryl Brooks Jr. berhasil diamankan dan ternyata memiliki masalah rumah tangga beberapa menit sebelumnya. Kepala polisi Dan Thompson mengatakan kini sedang menyusun 5 tuduhan berencana terhadap pelaku. Presiden Amerika Serikat Joe Biden ditemani oleh ibu negara Jill Biden mengunjungi Fort Bragg Angkatan Darat untuk merayakan Friendsgiving dengan pasukan militer. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggabungkan kata teman dan Thanksgiving dalam acara makan besar bersama anggota militer selama musim Thanksgiving pada tahun ini di Fort Bragg, Carolina Utara. Dalam sambutannya, Presiden mengaku bangga menjadi panglima tertinggi mereka dan hadir untuk menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian para anggota militer kepada negaranya. Usai sambutan singkat, Presiden dan Ibu Negara pun turut menyajikan makanan kepada pasukan. Presiden Joe Biden menyatakan perayaan Thanksgiving kali ini merupakan kemajuan karena pada saat lockdown tahun lalu hanya dapat merayakannya berempat bersama istri, anak, dan menantunya.
Perdana Menteri sementara Belanda Mark Rutte mengutuk aksi perusuh di Rotterdam dan kota-kota lain di seluruh Belanda yang menolak tindakan penguncian di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Rutte menyatakan aksi tersebut sebagai aksi idiot. Terkait kerusuhan yang terjadi pada akhir pekan yang lalu, Perdana Menteri sementara Belanda, Mark Rutte, mengatakan akan membawa seluruh pihak yang terlibat ke ranah hukum. Komentar Rutte muncul akibat protes di Belanda dan Brussels yang berubah menjadi kekerasan di tengah penguncian yang diberlakukan dalam upaya mengendalikan tingkat infeksi COVID-19 yang melonjak. Kerusuhan itu terjadi seminggu setelah penguncian parsial di Belanda dan setelah pengumuman pemerintah melarang kembang api pada malam tahun baru. Jaksa di Rotterdam mengatakan dari kerusuhan ini 49 orang ditangkap, 6 diantaranya di bawah umur dan sisanya adalah orang dewasa. Gelombang aksi protes bermunculan di beberapa kota di Eropa. Warga menentang kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang kasusnya meningkat di benua biru. Za ogłużysz centrum, a to prosi, wszystko na podstawie